Apa-apaan ini, Bu? Bapak lagi sakit, Bu, di rumah. Ibu malah jalan sama laki-laki ini. Kamu harusnya bersyukur tinggal di rumah ibu. Kamu tahu nggak, bapak kamu lagi sakit. Kalau sampai kamu pergi dari rumah ini, siapa yang akan merawat bapak kamu? Ibu, Mas, ngapain kalian? Emang bapakmu aja yang sakit-sakitan dan nggak bisa sembuh. Kalau udah mati, ya mati aja. Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya Mario Wiris dan rekan saya Angel Elga menjumpai Anda pada program Tawakal pagi hari ini. Dan seperti biasa di studio kita sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Muhammad Ziyad yang akan memberikan pembelajaran tentang permasalahan yang dihadapi oleh narasumber kita. Sebelumnya mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Mario. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah. Alhamdulillah. Amin. Dan pemirsa, di sini juga sudah hadir narasumber kita yang namanya telah kami samarkan menjadi Feby. Tapi sebelumnya seperti biasa saya sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Feby. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Feby? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Feby, pada pagi hari ini Mbak Feby ingin bercerita sama kita dan pemirsa di Tawakal. Silakan diceritakan Mbak Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya sih sedikit berat ya menceritakannya. Saya sama ibu saya tuh lagi benar-benar nggak harmonis, bukan nggak harmonis lagi, kita udah pecah gitu. Saya kan sudah menikah, Iya. cuma saya belum punya anak. Terus ayah saya sakit, kita masih tinggal serumah. Ayah, ibu, saya manggil bapak ya, bapak, ibu, sama saya suami saya. Sebelum saya tahu kejadiannya yang sebenarnya ya, ibu saya tuh nggak pernah memperhatikan bapak saya. Selama dia sakit, ibu saya sangat cuek. Tapi ibu saya lebih memperhatikan suami saya. Maksudnya? Ya, dari makanan atau apa. Malah bapak saya yang sakit-sakitan nggak pernah diperhatikan. Begitu. Kan biasa sepertinya kalau misalnya seorang ibu memperhatikan menantunya, itu kan hal yang biasa. Apa yang menurut Mbak Feby itu tidak biasa gitu, pandangan Mbak Feby itu sehingga mencurigakan kok sampai bisa bilang begitu? Ibu saya selama bapak sakit itu lebih sering, lebih ke perselingkuhan gitu. Saya udah sering mergokin dia sama berondong, kayak gitu-gitu. Sayang, kamu seneng kan jalan-jalan sama aku? Seneng dong, pokoknya kamu tenang aja. Kalau jalan sama aku, kamu nggak bakalan kesepian. Pokoknya aku nggak mau tahu loh, kamu harus selalu ada untuk aku. Oh siap. Ibu! Ibu! Apa-apaan ini, Bu? Bapak lagi sakit, Bu, di rumah. Ibu malah jalan sama laki-laki ini. Heh, siapa kamu? Feby, dasar anak nggak tahu diri. Yang nggak diajarin sopan santun sama ibu ya. Siapapun dia, bukan urusan kamu.
Oh, jadi ini anak kamu? Ibu kamu ini kesepian. Dan dia tertarik sama aku. Makanya kalau jadi anak tuh harus tahu cara nyenangin orang tua kayak gimana. Diem kamu. Oke. Ibu sadar, Bu. Ibu nggak pantas kayak gini sama aku, sama Bapak, Bu. Kurang ngajar kamu ya. Kamu jangan pernah ngatur-ngatur ibu ya. Lebih baik kamu pulang sana. Rawat bapak kamu baik-baik. Pulang. Ibu kejam, Bu. Udah tinggalin deh saya. Apaan sih? Sana pulang. Jalan lagi. Jalan lagi kita sayang. Pulang. Tapi memang Mbak Feby mengetahui ada hubungan dengan suami Mbak Feby. Iya. Boleh diceritakan nggak seperti apa yang Mbak Feby ketahui sehingga Mbak Feby bisa mengatakan, iya nih ibu saya punya hubungan dengan suami saya gitu. Iya, saya kan waktu itu kerja. Sepulang kerja, saya pasti langsung ke kamar bapak saya karena dia sakit kan. Saya tahu ibu saya udah nggak pernah memperhatikan gitu. Saya ke kamar bapak batuk-batuk, terus pengen kencing, pengen apa, saya bantu gitu kan. Bapak udah makan belum? Terus saya cari ibu, karena kan memang saya nggak masak, saya kan kerja. Ternyata ibu di kamar yang belakang sama suami saya. Ngapain kalian? Feby, kamu udah pulang? Assalamualaikum dulu dong. Kalian lagi ngapain? Udah deh, Feby, kamu gak usah mikir aneh-aneh. Kita berdua tuh gak ada ngapa-ngapain kok. Ibu jahat. Feby, kamu jangan bentak orang tua kayak gitu ya. Gak enak sama tetangga. Mas, mulai sekarang, Mas pergi dari rumah. Aku minta cerai. Fine. Feby, apa-apaan sih kamu? Ibu tega. Dia suami aku, Bu. Oke, Feby. Ini kan yang kamu mau. Aku baru pergi dari sini biar kamu puas. Feby, suami kamu. Siram kakek. Kamu sama apa? Dan itu. Bapak lihat suami kamu pergi. Aku lagi sama dia, Pak. Kamu sabar. Astagfirullahaladzim. Sabar ya. Udah biarin aja, biar mati. Pak, Bapak bangun, Pak. Bapak. Pak, bangun, Pak. Bapak. Nah, Pak Ustadz, ini pertanyaan saya, Pak Ustadz, ini luar biasa sih. Ini nggak masuk di akal kita semua ya gitu. Ada seorang ibu yang mohon maaf nih suka selingkuh dan cari kesenangan di orang lain dan meninggalkan bapaknya yang sedang sakit gitu. Apalagi dengan maaf kata tadi kan mungkin dengan yang lebih muda usianya gitu. Itu bagaimana Pak Ustadz?
Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, bismillahirrahmanirrahim. Ketika pasangan suami istri itu berarti ada kesiapan menerima apapun yang terjadi baik dan buruknya, termasuk ketika sehat, termasuk ketika sakit. Jadi kalau misalkan istrinya yang saat ini sedang sehat, kemudian suaminya diuji sedang sakit, maka kewajiban seorang suami istri adalah merawat suaminya. Begitu sebaliknya, kalau misalkan istrinya sedang sakit, suaminya sehat, ya suami berkewajiban untuk membantu bagaimana motivasi. Inilah bagian dalam rumah tangga, dalam ibadah. Nah, apa yang terjadi pada keluarganya Mbak Feby ini berbeda dengan dengan umumnya yang kita pahami dalam konteks itu. Nah, ternyata kan ada persoalan serius, yaitu bagaimana kemudian suami Mbak Feby, kemudian yang masih muda, sama-sama masih muda dengan Mbak Feby, kemudian ternyata ibundanya ini dalam tanda petik tertarik kepada menantu. Tentu ini adalah hubungan yang terlarang dan sangat dilarang dan sangat dicela oleh agama gitu loh. Karena apa yang seharusnya ibu itu justru menyayangi anaknya sendiri dan juga sekaligus menyayangi menantunya dalam rangka apa? Karena menantunya menyayangi anaknya yang kelak dari sinilah akan turun ke cucu daripada orang tua tadi itu. Ternyata ini kan berbalik. Jadi kalau dalam kaitan ini Mbak Angel, ini namanya masuk dalam perbuatan perzinahan. Makanya Al-Quran sangat keras sekali dan memanggil kita semua, memberikan warning, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan mendekati perbuatan zina, sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan fahisha, keji, wasa asabila dan seburuk-buruk jalan. Yang kedua, di dalam surat An-Nur dijelaskan seorang muhsanat, yaitu seorang orang perempuan yang sudah menikah. Orang laki-laki yang sudah menikah, maka hukumannya jauh lebih berat ketika ini melakukan perselingkuhan dibandingkan orang yang misalkan sama-sama bujang, tetap jamaah dihukum, tapi kalau ini sudah sangat berat sekali. Nah ini Mbak Feby, dengan perlakuan ibu kepada suami Mbak Feby, maaf ya, itu apakah bapak Mbak Feby mengetahui hal tersebut? Ataukah juga mungkin bapak Mbak Feby ini tahu kalau misalkan ibu Mbak Feby ini suka berhubungan dengan laki-laki yang lebih muda? Enggak. Bapak kan sakit. Nggak tahu. Yang lebih tahu itu saya. Sebelum saya mengetahui ibu ada hubungan sama suami saya. Gitu. Lalu setelah Mbak Feby mengetahui ada hubungan antara ibu Mbak Feby dan suami Mbak Feby, apa yang Mbak Feby lakukan? Saya usir suami saya minta cerai saat itu. Lalu Apa yang dilakukan oleh suami? Suami saya udah keluar dari rumah. Sudah keluar dari rumah. Dan akhirnya ibu bagaimana? Saya masih gantung. Maksudnya gantung? Saya kan minta cerai. Suami saya udah saya usir. Belum ada kepastian. Belum ada kepastian sampai sekarang belum diputuskan bercerai gitu. Lalu ibunya Mbak Feby bagaimana? Ibu saya di rumah. Saya pergi ke rumah tante saya. tinggal di saat rumah itu. Tapi sebelum Mbak Feby minta cerai dengan suami, pernah nggak sih Mbak Feby minta pindah rumah gitu dengan suami gitu? Oh tentu, saya sering minta pindah rumah gitu. Cuma suami saya kan keuangannya pas-pasan. Dia belum cukup lah untuk tinggal di luar gitu. Tehnya, Mas. Mas, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa? Kamu nggak punya pikiran buat pindah dari rumah ini ya? Aku nggak betah, Mas, di sini. Pindah? Terus kita tinggal di mana? Kita ngontrak aja ya, Mas. Kamu mau kan? Aduh, Feby. Kamu kan udah tahu ya, kalau aku tuh gak punya cukup uang buat kita ngontrak. Sudah enak kita tinggal di sini. Ada orang tua kamu jadi bisa dekat sama mereka. Udahlah, gak usah minta yang aneh-aneh deh kamu. Tapi aku nggak betah, Mas, di sini. Atau jangan-jangan kamu yang nggak mau pergi dari rumah ini? Karena ada ibu kan? Kok kamu jadi curiga gitu sama aku? Pakai bawa-bawa ibu segala lagi. Dengar ya baik-baik, aku ini suami kamu. Kamu tuh harus nurut sama aku. Ada apa sih ini ribut-ribut? Malu kedengeran sama tetangga tahu? Ini Bu, masa dia bilang mau pindah dari rumah ini? Ya jelas aku gak mau lah Bu. Benar begitu, Feby? Kamu harusnya bersyukur tinggal di rumah ibu. Kamu tahu nggak, bapak kamu lagi sakit. Kalau sampai kamu pergi dari rumah ini, siapa yang akan merawat bapak kamu? Kamu mau jadi anak durhaka? Hah? Ini kita masuk ke dalam aja ya Bu. Kurang ngajar kamu.
tadi kan katanya ibu Mbak Feby ya ini suka sekali dengan di bawah usia, lelaki di bawah usia gitu. Tapi bagaimana suami Mbak Feby ini juga memberikan respon juga atau bagaimana? Iya. Oh, memberikan respon juga. Oh, berarti Karena- memang Iya. memang nggak baik juga ya Pak Ustadz Betul ya, ya. gitu. Jadi ibaratnya apa? Saling merespon kan Iya, begitu. saling Jadi merespon. ibunya tertarik, ternyata sang menantunya juga tertarik. Berarti ini kan sama-sama buruk perangnya atau Iya. akhlaknya. Akhlak atau perangnya akhlaknya ibunya buruk, ternyata kemudian suaminya juga buruk gitu. Justru seharusnya kalau semacam ini kan mestinya suaminya tadi itu dengan pelan-pelan mungkin takut apa itu Mbak Feby tersinggung menyampaikan pada Mbak Feby karena itu kan ibunya Mbak Feby. Iya. Tujuannya apa? Menghentikan kedoliman. Ini memang perbuatan dolim ini. Makanya kan pada zaman Nabi kan ada orang yang disampaikan, tolonglah kepada orang yang terdolimi. Kemudian dan orang yang mendolimi, kemudian para sahabat menyatakan, ya Rasulullah kalau menolong orang yang didolimi gampang. Dan bagaimana orang mendolimi? Cara menolong orang yang melakukan perbuatan dolim, pendolim itu adalah hentikan perbuatan buruknya. Tapi Pak Ustadz ini kan sulit juga saya untuk memahami ya, karena kan sebenarnya yang terjadi adalah ibu kandungnya Feby Iya, sendiri iya, yang melakukan iya. hal yang tidak baik terhadap Feby Iya. gitu. Lalu sikapnya Feby itu harus bagaimana? Sementara ini kan ibu kandungnya, Iya. gitu kan? Apakah Feby harus melawan ataukah bagaimana? Kita tahu ini sudah nggak benar, tapi ibu kandung Iya. itu permasalahannya. Iya, Pak Ustadz. jadi begini, di dalam Al-Quran itu dijelaskan begini, kapan kepatuhan kita kepada orang tua? Kepatuhan kita pada orang tua itu mutlak, Iya. sepanjang perintah orang tua tadi itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Lah, apa yang dilakukan oleh ibunya Mbak Feby ini kan melanggar syariat Allah dan Rasulnya. Iya. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah Mbak Feby menolak perbuatan tadi itu, tapi berbuat baik pada ibunya tetap gitu. Berbuat baik, menghormati tetap, tapi ketika melakukan perbuatan buruk tadi harus dilawan. Lawan menghentikan perbuatan buruk dari ibunya. Bukan melawan ibunya, tapi melawan perbuatan buruk dari ibunya tadi itu gitu. Nah, Mbak Feby ini maaf nih saya agak kembali ya sebelumnya. Memang perhatian seperti apa sih yang diberikan dari ibu Mbak Feby kepada suami Mbak Feby itu tuh perhatian-perhatian seperti apa sebenarnya? Iya, kayak makan pagi, kayak gitu kan sarapan atau apa. Terus ya layaknya orang, ya perhatian gimana sih Mas gitu. Tapi yang sebenarnya yang Sementara paling parah kan Mbak Feby tadi cerita sudah melihat di dalam memergoki kamar ya, di gitu kamar ya. belakang. Iya. Saya kan